Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 Prodi Akuntansi Syariah kelas 3A. Adapun nama kelompok kami yaitu Fitri, Andini Dwi Cahyani, Ikrawati, Alfionita Lestari, Irfan. Al-Makrizi atau yang bernama lengkap Taqi Al-Adin Abu Al-Abbas Ahmad bin Ali bin Abdul Al-Qadir bin Muhammad Al-Makrizi adalah sejarawan terkemuka Mesir pada abad pertengahan. Beliau aktif selama era Mamluk. Beliau lahir di Fatimiyah, Kairo, dan menghabiskan sebagian besar hidupnya di Mesir. Al-Makrizi adalah salah satu ilmuwan muslim yang lahir di Mesir pada masa dinasti Mamluk. Mesir pada masa itu tengah mengalami masa perekonomian yang sangat buruk. Al-Makrizi dikenal sebagai seorang pengkritik keras kebijakan-kebijakan moneter yang dilakukan oleh pemerintahan pada masa itu. Sebagai seorang sejarawan, Al-Makrizi memfokuskan kritiknya dari sisi sejarah kenaikan harga atau yang biasa disebut dengan inflasi yang terjadi di Mesir dari masa ke masa. Pada masa pemerintahan dinasti Mamluk yang bertepatan pada tahun 788 Hijriah atau 1386 Masehi, beliau memulai perannya sebagai pegawai di Diwan Al-Insya, semacam sekretaris negara, dan pada saat itu beliau berusia 22 tahun. Pada tahun 791 Hijriah atau 1389 Masehi, beliau diangkat oleh Sultan Barkuk menjadi muhtasib di Kairo. Jabatan ini berjalan selama 2 tahun, dan pada masa ini juga beliau banyak bersentuhan dengan berbagai permasalahan, seperti perdagangan, pasar, dan mudharabah. Sehingga perhatian beliau terfokus pada harga-harga yang berlaku, kaidah-kaidah timbangan, dan asal-usul uang. Telah banyak karya yang Al-Makrizi ciptakan, karena selama hidupnya beliau produktif menulis berbagai ilmu, terutama sejarah Islam. Karya-karya yang telah beliau ciptakan berupa buku kecil maupun buku besar yang berjumlah lebih dari 100 buku. Asli saya mengelompokkan buku kecil tersebut menjadi 4 kategori. Yang pertama, membahas sejarah Islam umum. Kedua, berisi ringkasan sejarah beberapa penjuru dunia Islam yang belum membahas sejarawan lainnya. Ketiga, buku yang menguraikan biografi singkat para raja. Dan yang keempat, buku yang mempelajari aspek ilmu murni atau sejarah aspek sosial atau ekonomi di dunia Islam pada umumnya dan di Mesir. Adapun karya-karya Al-Makrizi yang berbentuk buku besar, asli saya membagi menjadi 3 kategori. Yang pertama, membahas sejarah dunia. Kedua, menjelaskan tentang sejarah Islam umum. Dan yang ketiga, menguraikan sejarah Mesir pada masa Islam. Salah satu karya yang paling terkenal dari Al-Makrizi adalah Al-Mawa'iz wa Al-I'tibar bi Dzikr Al-Hitat wa Al-Athar, atau perjalanan dan peringatan dari penelitian tentang peta dan monumen. Karya ini merupakan sebuah ensiklopedia yang membahas sejarah, geografi, dan arkeologi Mesir. Al-Makrizi mengumpulkan informasi rinci tentang berbagai aspek kehidupan Mesir pada masa itu, termasuk topografi kota-kota, monumen bersejarah, institusi keagamaan, dan peristiwa politik. Selain itu, Al-Makrizi juga menyoroti pentingnya kebijakan pemerintah dalam mengatur dan mempromosikan kegiatan ekonomi. Ia mengamati upaya pemerintah untuk melindungi industri dan perdagangan lokal serta pengaruh kebijakan perdagangan dan tarif dalam memengaruhi aliran barang dan modal. Selain itu, Al-Makrizi juga menekankan pentingnya stabilitas politik dan keamanan dalam membangun iklim ekonomi yang kondusif. Adapun pemikiran ekonomi Al-Makrizi yang pertama, berdasarkan fungsi uang. Bagi Al-Makrizi, uang memiliki peran penting dalam kehidupan umat manusia, dalam memenuhi kebutuhan hidup serta melanda aktivitas kehidupannya. Pada masa sebelum maupun sesudah kedatangan Islam, mata uang digunakan oleh umat manusia untuk menentukan berbagai harga barang dan biaya tenaga kerja. Untuk mencapai tujuan ini,
mata uang yang dipakai hanya terdiri dari emas dan perak. Yang kedua, tentang inflasi. Al-Makrizi menyatakan bahwa peristiwa inflasi merupakan sebuah fenomena alam yang menimpa kehidupan seluruh masyarakat di seluruh dunia, sejak masa dahulu hingga masa sekarang. Menurutnya, inflasi terjadi karena harga-harga secara umum mengalami kenaikan dan berlangsung secara terus-menerus. Pada saat ini, persediaan barang dan jasa mengalami kelangkaan dan konsumen, karena sangat membutuhkannya, harus mengeluarkan lebih banyak uang untuk sejumlah barang dan jasa yang sama. Dan yang ketiga, mengenai korupsi dan administrasi yang buruk. Al-Makrizi menyatakan bahwa pengangkatan para pejabat pemerintahan yang berdasarkan pemberian suap dan bukan kapabilitas akan menempatkan orang-orang yang tidak mempunyai kredibilitas pada berbagai jabatan penting dan terhormat, baik di kalangan legislatif, yudikatif, maupun eksekutif. Akibatnya, para pejabat pemerintahan tidak lagi bebas dari intervensi dan intrik para kroni istana. Mereka tidak hanya mungkin disingkirkan setiap saat, tetapi justru disita kekayaannya, bahkan dieksekusi. Sekian dari kami kelompok 2 Filsafat. Apabila ada kekurangannya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.